Malam ini jadwal live kali ini malam Jumat ya. Memang rencananya itu live-nya malam apa saja ya dia? Malam Minggu. Karena cuma punya jadwal malam Ahad sama malam Jumat. Itu pun nih malam Jumat ya ada acara. Bingung malam Jumat mau di siapa? Diisi anu aja ya, diisi cerita-cerita nabi-nabi, ya bisa lah untuk sebagai apa namanya pengetahuan ya, meskipun tidak untuk diyakini, tapi ya cukuplah untuk memperluas pengetahuan tentang nabi-nabi yang wajib kita ketahui. Nabi yang wajib kita ketahui kan ada 25, meskipun jumlah nabi itu saking banyaknya, itu sampai beberapa ulama itu tidak berani untuk menyebutkan angka. Ya alasannya karena khawatirnya kalau nanti disebutkan angkanya, jadinya takut ada nabi yang tidak termasuk. Tapi jumlah ya tinggallah jumlah. Kita coba, mungkin kita sudah mengenal semuanya dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu bapak dari para manusia. Bapak dari para manusia atau manusia pertama ya. Yang ingin saya ceritakan itu tentang Nabi Adam yang beda dengan cerita-cerita selama ini. Kita tahunya paling kan Nabi Adam itu ya bapaknya semua manusia, menikah dengan Dewi Hawa, dia tercipta dari tanah, hidup di surga, terus karena makan bahuldi, palingan secara secara umum saja, tak ceritakan yang lebih rinci. Nabi Adam itu dulu waktu Allah ingin menciptakan Nabi Adam, itu awal mula dulu ya. Jadi Allah menghendaki menciptakan Nabi Adam. Sebenarnya sebelum itu Allah sudah berfirman pada malaikat, iblis. Kita nyebutnya kan sekarang iblis. Iblis itu dulu di atasnya malaikat. Namanya Azazil. Iblis itu dulu itu iblis itu makhluk termulia. Jadi makhluk termulia dulu itu iblis. Bahkan ibadahnya iblis itu tawafnya aja 80.000 tahun. Di bumi, di langit dia beribadah. Bahkan setiap sap langit itu juga iblis yang menjaga, tidak hanya malaikat. Di samping itu juga yang mungkin ada yang pernah dengar, sebelum manusia dijadikan khalifah atau pengganti di bumi ya, itu sebelum itu kan ada apa namanya, kok lupa saya, Abaljan ya, kok saya lupa istilahnya, Abaljan. Nah sebelum Abaljan juga ada Alban. Sebenarnya ada beberapa penghuni bumi sebelum manusia. Yang memusnahkan Abaljan itu juga iblis. Ya iblis dengan tentara para malaikat yang disebut dengan Azazil itu dulu. Ini kemana-mana. Nanti kapan-kapan tak ceritain lah. Sekarang tak ceritain yang Nabi Adam lah. Kita Nabi Adam itu ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam itu dulu Allah berfirman atau ngutus malaikat Jibril. Sebelum itu gini. Jadi Allah itu berfirman pada bumi, ya, dawuh pada bumi. Bumi, akan kuambil darimu cikal bakal atau bahan, kalau kita sederhanakan itu, bahan untuk kujadikan makhluk yang nantinya ada yang taat dan kan kumasukkan surga, dan juga ada yang maksiat yang nanti kumasukkan neraka. Seketika itu tanah itu matur ya, yang intinya itu
maaf Tuhan Kak, saya gak bisa, saya gak mau ada bagian dari saya itu tercipta untuk menentang atau tidak, apa istilahnya, menentang itu apa istilahnya, tidak patuh atau maksiat pada Tuhan. Nah, seperti itu lah. Terus akhirnya begini, Allah tetap menciptakan Nabi Adam dengan mengutus Jibril. Jadi Jibril diutus untuk mengambil tanah di bumi sebagai cikal bakal pembuatan Nabi Adam. Nah, ketika Jibril datang untuk mengambil tanah, tanah itu bersumpah, berlindung kepada Allah untuk tidak diambil tanahnya. Kalau makhluk dulu beda dengan sekarang. Sekarang kan sumpah itu sangat ringan di mulut kalau sekarang. Dan ini yang sangat tidak etis. Begini, secara logika, sumpah itu kan mengatasnamakan Tuhan. Jadi kita berbohong mengatasnamakan orang lain. Jangankan mengatasnamakan Tuhan, kita berbohong mengatasnamakan orang tua, mengatasnamakan guru, itu sudah tidak sopan. Tidak sopan dan tidak punya etika. Apalagi ini mengatasnamakan Tuhan. Itu makanya berbohong, bersumpah, bagi orang yang bersumpah mengatasnamakan Tuhan itu kan siksanya langsung dipastikan punya kaplingan nanti di neraka, atau sudah disiapkan nanti tempatnya di neraka bagi yang bersumpah mengatasnamakan Allah. Membosankan juga ini ya kalau ceritanya kemana-mana. Langsung malaikat Jibril diutus untuk ngambil tanah, gagal karena bumi itu berlindung kepada Allah, mengatasnamakan Allah untuk jangan diambil bagian darinya. Akhirnya malaikat Jibril mundur. Itulah kalau orang-orang dulu ya, sama dengan kita. Kalau ada teman kita mengatasnamakan guru kita, ya otomatis kita juga mundur. Setelah itu ngutus malaikat Mikail, sama malaikat Mikail turun untuk ngambil bagian dari bumi. Dan ketika malaikat Mikail turun, tanah sama mengatakan sama Mikail, a'udzu biizzatillah an Allah ta'khudha minni. Gitu. Saya berlindung kepada Allah, jangan ambil bagian dari saya. Akhirnya mundur juga malaikat Mikail. Terakhir malaikat Israel. Malaikat Israel atau yang kita kenal malaikat maut itu banyak versi versi cerita. Dia mengatakan malaikat Israel itu sendiri, malaikat maut itu sendiri. Jadi tapi dijadikan satu. Jadi malaikat Israel dipasrai malaikat maut. Kalau malaikat maut atau pencabut nyawa ya. Mungkin kalau bahasa kita sekarang itu kita punya tubuh terus kita punya khodam gitu. Jadi ada malaikat Israel, ada khodamnya malaikat maut. Ada sebagian cerita yang mengatakan begitu. Ya sebagian keterangan lah. Tapi ada yang mengatakan malaikat Israel itu ya, malaikat maut itu yang besarnya melebihi siapapun. Kanjeng Nabi melihat malaikat Jibril itu pingsan. Lah malaikat Jibril itu melihat malaikat Israel itu pingsan. Ini lebih besar lagi. Saking besarnya. Kalau ada yang menggambarkan itu dari hidung sampai ke alis itu perjalanan 500 tahun. Itu masuk akal kalau kita hidup sekarang, karena sekarang kan kita sering disuguhkan keterangan-keterangan jarak antara bumi dengan matahari itu berapa juta, itu masih tata surya, belum galaksi Bima Sakti. Wah, itu kalau naik sampai ke situ ya masuk akal saja secara teori bahwa malaikat Israel itu makhluk yang paling besar. Jadi ketika malaikat Israel itu diciptakan itu masih dihijab. Dihijab itu artinya ditutupi sehingga para makhluk itu belum tahu. Lah ketika hijab itu dibuka, seluruh makhluk itu pingsan saking kagetnya, terkejutnya. Itu ceritanya. Ini kemana-mana. Terus kita kembali ke ceritanya. Lah ketika malaikat Israel itu diutus untuk ngambil tanah ke bumi, yang dilakukan oleh bumi itu sama. Jadi berlindung kepada Allah untuk tidak diambil bagian darinya. Tapi malaikat Israel tidak, tetap diambil. Dia mengatakan
hada amrullah khairun min qasamika. Itu. Ini perintah Allah lebih baik daripada sumpahmu. Jadi meskipun bersumpah mengatasnamakan Allah karena malaikat Israel itu diutus Allah, maka dia tetap ngambil. Datangnya pun malaikat Israel itu ketika datang ke bumi itu langsung gonjang ganjing buminya. Kalau sekarang itu ya gempa dan lain-lain lah, gempa. Ketika diambil, ketika tanah itu diambil, tanah menangis. Ketika tanah diambil, tanah menangis karena tanah itu masih belum rela. Kalau itu nanti akan dijadikan makhluk, terus makhluk itu membantah atau maksiat kepada Allah. Makanya kenapa Islam itu kok mati itu dikubur? Ini begini, ketika tanah itu diambil untuk jadikan Nabi Adam, itu tanah menangis. Ketika tanah menangis, Allah berfirman, akan ku kembalikan kepadamu apa yang ku ambil. Makanya manusia itu ketika mati besok itu akan dikubur. Nah, begitu ceritanya, akan dikubur. Jadi kembali ke dalam tanah lagi. Lah ketika nanti dia ketika semasa jadi manusia bermaksiat, gak punya adab sebagai hamba kepada Allah, maka nanti yang akan mengadab itu tanah atau kubur. Nah, gitu ceritanya begitu, panjang ceritanya ya. Nah, ini nanti bahan yang akan dijadikan Nabi Adam itu nanti gak cuma sekedar tanah, itu nanti ada yang ada dari 4 jenis tanah. Dari bumi, ada yang dari pusat bumi, ada yang hitam, putih, merah. Pokoknya ngambilnya itu ada yang dari dataran tinggi, dataran rendah, ada dari kerak bumi. Untuk diciptakan Nabi Adam. Sebentar ya. Bentar. Maaf. Lanjut kita cerita ya. Setelah tadi? Setelah tanah itu berhasil diambil ya. Setelah tanah itu berhasil diambil oleh malaikat Israel. Itu kan tadi ya kita itu kan dari tanah kan dikembalikan ke tanah. Ya sebenarnya di Quran juga sudah disinggung, ada itu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, itu. Nanti bisa kalian baca di tafsirnya. Gimana cara baca tafsirnya? Ya cari belajar mondok, kalau enggak ya cari terjemahan, enggak apa-apa. Atau bertanya. Summa innallaha ta'ala. Lalu Allah Ta'ala itu memerintahkan Israel untuk meletakkan tanah yang sudah diambil itu di pintu surga. Jadi tanah itu, bahan itu setelah diambil letakkan di pintu surga. Jadi gak membawa ke surga, tapi letakkan di pintunya, di tempat lalu lalang para malaikat, para setan itu lewat itu ya. Terus selanjutnya setelah diletakkan di pintu surga, lalu Allah memerintahkan malaikat Ridwan sebagai penjaga pintu surga untuk memproses tanah tersebut dicampur dengan ma'it tasnim, air kehidupan. Ma'it tasnim dicampur. Intinya kalau kita itu kayak mau buat patung itu ya kan di tanah dicampur air ya, diolah. Lalu setelah oleh malaikat Ridwan itu diolah, jadi kita itu dulu ternyata pernah diolah oleh malaikat Ridwan. Lalu Allah memerintahkan Jibril ya untuk menambahkan tanah putih.
tanah putih yang menjadi bagian inti bumi. Di mana tanah putih itu sebagai cikal bakal untuk para nabi sebenarnya. Lalu dicampur dengan air lagi hingga menjadi ya adonan yang besar, sudah jadi. Setelah selesai dicampur bahan-bahannya, istilahnya gitu ya, setelah selesai dicampur bahan-bahannya, lalu dibiarkan 40 tahun. Dibiarkan 40 tahun hingga menjadi keras. Lalu dibiarkan lagi 40 tahun hingga mengering pokoknya. Itu. Summa ja'ala min tilkal, lalu setelah itu baru dibentuklah kalau sekarang itu kalau kayu kan dipahat. Jadi kalau tanah yang sudah mengeras membatu itu lalu jadi pahat lah, dibentuk. Lalu dibentuk dengan bentuk manusia. Setelah dibentuk ya mungkin kalau sekarang itu jadinya kayak patung itu, diletakkan kayak patung ya, lalu diletakkan di tempat yang biasa dilewati malaikat ketika naik turun dari surga, dari langit atas ke bawah ke bumi. Diletakkan di tempat yang sering dilewati atau tempat lalu lalangnya para malaikat. Begitu juga iblis. Banyak itu sebenarnya makhluk-makhluk Allah itu. Malaikat penghuni-penghuni surga, burung yang hijau, nanti ceritanya di lain hari ya. Itu dibiarkan selama 40 tahun lagi. Lah, ini ada kesamaan begini, meskipun enggak selama 40. Jadi begini. Kalau Nabi Adam itu dulu prosesnya sama-sama 40 tahun. Lah kalau kita beda, lebih cepat 40 hari. Jadi kan kalau 40 hari berupa darah, 40 hari berupa gumpalan daging, 40 hari kan begitu kalau kita. Nah, kalau Nabi Adam itu 40 tahun adonan, 40 tahun membatu, 40 tahun setelah dijadikan kayak patung. Sudah berupa bentuk manusia, itu dibiarkan lagi 40 tahun lah ini. Jadi angka 40 itu sering digunakan di beberapa amalan juga, kayak puasa 41 hari gitu. Terus banyaklah amalan-amalan itu yang dikasih batas waktu itu selama 40 hari. Bahkan mungkin nantilah banyak beberapa contoh itu angka 40 itu digunakan sebagai batas tertentu sebuah ujian atau sebuah perubahan dalam kebaikan, itulah ya. Lalu setelah itu, setelah 40 tahun mana tadi saya lanjutkan biar gak kelompat. Ini semasa Nabi Adam itu diproses ya, diproses bahannya itu, Nabi Adam dihujani, ini bahasanya begini, dihujani mendung kesedihan. Ini namanya juga cerita ya, kalian nggak harus meyakini, cuman kenapa manusia itu lebih banyak sedihnya daripada bahagianya. Karena konon ceritanya itu memang ketika Nabi Adam diproses, itu Nabi Adam itu dihujani air dari mendung kesedihan itu selama 40 apa ini? Selama 40 tahun itu. 40 tahun. Dan dihujani mendung kebahagiaan itu hanya setahun. Makanya manusia itu banyak susahnya, banyak nangis sedihnya daripada banyak bahagianya. Bahkan kata-kata itu juga banyak, sedih, susah, galau, menderita, merana,
dan lain-lain. Pokoknya kata-kata pun lebih banyak mengarah ke sedih. Jadi kalau orang itu hidup itu banyak susahnya. Kecil susah suruh sekolah terus, mulai dari TK, PAUD suruh sekolah, main dibatasi. Agak besar suruh ngaji, dewasa suruh menikah ngurus istri, tua susah lagi karena gak bisa apa-apa. Jadi memang hidupnya banyak susahnya. Nah, jadi memang kodratnya manusia itu memang hidupnya untuk banyak susahnya. Ya meskipun itu ya tidak seperti itu juga. Tinggal sudut pandang kita aja bagaimana melihat dunia. Kalau kita melihat cobaan Allah itu sebagai siksaan, ya menderita. Tapi kalau melihat cobaan Allah itu sebagai ujian ketahanan diri, ujian batasan diri, yang nanti itu membuat kita semakin kuat, semakin dekat dengan Allah dan menjadi manusia yang semakin baik. Nah itu kita akan terima saja. Begitu. Seperti orang yang diuji untuk mendapatkan hadiah, atau kalau sekolah mendapatkan nilai baik, ya harus susah payah. Cuman kan dijalaninya dengan bahagia. Kalau punya tujuan dan sudut pandang yang baik. Pola pikir lah. Orang itu kalau punya pola pikir yang baik, sudut pandang yang bijak, apapun bisa ditangani dengan baik. Tapi kalau hanya memikirkan sisi negatifnya saja, semuanya itu akan jadi negatif. Sampai mana tadi, kok kemana-mana ya. Hilang tadi. Sampai mana tadi ceritanya? Sampai lah. Sebentar. Tadi sampai mana ceritanya ya? Sampai Nabi Adam dihujani mendung kesedihan ya, mendung kesedihan sama mendung kebahagiaan. Lah saya baca ceritanya itu sudah lupa, udah lama saya gak baca cerita ini. Sudah setengah lupa. Sebentar, besok tak persiapkan dulu lah biar ceritanya lebih baik, karena ini tadi juga masih coba mencari sesuatu yang bisa saya ceritakan. Ya. Maaf terhenti. Hilang ceritanya tadi, hilang sampai mana? Ceritanya banyak sebenarnya, menarik ceritanya itu. Pertemuan dengan Dewi Hawa pertama kali. Kalau kalian tahu, Nabi Adam itu ketika bertemunya Nabi Hawa gini. Nabi Adam itu kan memang tercipta sebagai makhluk sosial ya sebenarnya, gak bisa hidup sendiri. Jadi ketika diciptakan di surga sendirian itu ya awalnya biasa, terus lama kelamaan merasa ada yang gak enak gitu. Di perasaannya itu merasa, ya kalau bahasa kita sekarang itu merasa kesepian. Jadi merasa kesepian, akhirnya Allah ciptakanlah Nabi Adam itu ketika tidur bermimpi bertemu dengan sesama manusia tapi beda jenis. Itu ceritanya begitu. Lah ketika itu Nabi Adam langsung ingin mendekati dan menyentuh wanita itu. Dalam proses mimpi itu Allah juga memproses Dewi Hawa. Jadi Nabi Adam bermimpi keadaan tidur, di situ Allah ambil tulang rusuknya sebelah kiri yang paling bawah dan bengkong. Ini bahannya perempuan itu dari tulang rusuk paling bawah dan bengkong. Banyak itu hikmahnya.
ya hikmah bisa, atau ya intinya gitulah ya. Jadi begini, jadi kenapa perempuan itu kok suka apa, ngelendet itu apa namanya, suka bersandar dari samping, ya karena memang bagiannya tempat sebenarnya di samping. Di samping. Terus kenapa wanita itu kok susah sekali diatur, ya karena memang dari awal itu memang tidak lurus, sudah bengkong dan pakai tulang. Tulang itu gak bisa diluruskan, beda dengan besi. Coba andaikan Dewi Hawa itu terbuat dari besi, ya mungkin bisa diluruskan, cuman kalau masalah kerasnya tetap keras. Tapi dari tulang bengkong, jadi gak bisa diluruskan, mau dipatah-patah gimana, mau di, kalau namanya tulang itu susah. Makanya perempuan itu sulit diatur. Dan ketika tulang rusuk itu diambil untuk dijadikan Dewi Hawa, Nabi Adam itu tidak merasakan sakit. Ini kalau kalian baca di tafsir Jalalain, jika sampai pas pengambilan tulang itu sakit, maka tidak ada laki-laki itu yang akan mencintai perempuan. Kenapa? Karena sedari awal sudah menyakiti. Nah, itu ceritanya. Jadi perempuan itu dulu pas ketika dibuat, Nabi Adam tidak merasakan apa-apa ketika diambil. Karena kalau sampai merasakan apapun, ya akibatnya nanti dari Nabi Adam tidak akan menyukainya, karena dari awal belum apa-apa sudah menyakiti. Belum juga bertemu berpasangan sudah menyakiti. Tuh ceritanya. Ya kita lanjutkan selanjutnya ya. Setelah 40 tahun tadi dihujani kesedihan dan dihujani kebahagiaan, lalu Allah menampakkan wujudnya Nabi Adam dengan panjang 60 diro. 60 diro itu berapa ya? Satu diro itu 40 cm, satu diro itu sekitar 40 cm kali 60. Itu nanti. Dan Allah ciptakan Nabi Adam itu dengan 360 otot atau urat. Dan 240 apa ya ini ya? Wah banyak ini. 12 persendian, dan di wajahnya ada 7 lubang, menjadikan 2 tangan, 2 kaki dan lain-lain. Lalu Allah sempurnakan bentuknya Nabi Adam dengan bentuk yang paling baik, punya tangan, kedua kaki, kepala. Jadi mau melakukan apapun itu, manusia termasuk makhluk yang dalam melakukan apapun itu mudah, bahkan meniru suara, meniru gerakan hewan lain itu mudah. Berenang bisa kayak ikan, terbang bisa tinggal nambahkan sayap, naik pohon kayak monyet ya bisa, berangkang bisa. Banyak kelebihan memang manusia itu diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna. Ketika Allah menciptakan vagina Nabi Adam, ketika Allah menciptakan farji ini, Allah berpesan untuk hada amanati indaka fala tadoha illa fi haqqiha. Ini adalah titipanku, amanatku, jangan sampai digunakan tidak pada tempatnya. Di farji itu sejak awal memang alat atau anggota tubuh yang paling besar dosanya atau sangat berbahaya ketika tidak dilakukan di tempatnya, tidak digunakan sesuai fungsi dan tempatnya. Meskipun yang paling banyak berdosa ya bukan farji, paling banyak berdosa itu antara mata,
kedua tangan itu. Nah, dari mata, pokoknya semuanya dari mata. Awal-awal itu hampir semua dosa itu berawal dari mata. Udah capek juga ya. Terus setelah itu kita akhiri live hari ini. Udah jam 11. Mungkin Jumat depan kembali lagi kalau jadwalnya lebih maju ya. Ini tadi kemalaman aslinya. Harusnya itu jam setengah 8 atau jam 8. Ya besok lah saya live lagi. Ini cuma tadi percobaan juga biar dimulai. Nah, mungkin besok-besok kalau ada yang ingin minta diceritain nabi-nabi bisa tulis pesan. Nah, untuk jamnya, untuk jadwalnya malam mana ya? Malam Minggu sama malam Jumat jam 8. Insya Allah kalau nggak ada halangan saya live. Nanti kalau malam Minggu untuk saat ini saya masih bahas Risalatul Mahid tentang menstruasi wanita. Ya, menstruasi mesti wanita. Untuk menjelaskan secara gamblang lah kalau mungkin ingin dipahami. Ya, sementara itu aja dulu. Ketemu lagi malam Minggu atau malam Jumat jam setengah 8, jam 8 ya kalau tidak ada jadwal. Nah, untuk malam ini saya sudahi. Oke semuanya, assalamualaikum.